Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara untuk melakukan regresi sederhana. Nah, ini adalah cara manualnya, oke? Cara manualnya kita bisa untuk mencari nilai konstanta dan koefisien. Nah, jadi nilai A ini adalah dikatakan nilai konstanta, sedangkan B ini adalah nilai koefisien. Nilai koefisien ini adalah nilai seberapa besar hubungan yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y ataupun variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, ini adalah kalau untuk mencari nilai koefisien ada dua rumus. Yang pertama rumus di atas dan yang kedua rumus yang di bawah. Nah, kalau rumus yang di atas ini sudah saya taruh di PowerPoint, dan rumus kedua ini cara carinya begini. Nah, kita ikuti aja instruksi rumusnya. Nah, di sini adalah N dikali sigma ataupun total X kali Y. Nah, maka kita pertama sekali mencari nilai X kali Y. Oke. Keseluruhannya kita cari X kali Y seterusnya. Ini adalah kolom X kali Y ya. Oke, nilai kita kali dulu ya di kolom pertama ini X kali Y, kemudian tinggal kita tarik aja, kemudian kita cari sumnya, rumusnya sum, nah terus kita tarik ke bawah, enter. Oke, selesai. Udah dapat kita totalnya, kemudian kurang sum X kali sum Y. Kemudian kita mengkalikan, ini sesuai perintah, total X dikali total Y. Oke, kemudian dibagi N total X pangkat 2I, maka kita perlu mempangkatkan X ya. Ini adalah X pangkat 2 ya. Ini adalah X pangkat 2, dan kemudian kita totalkan, sumkan. Oke. Nah, sedangkan ini adalah total X pangkat 2. Nah, ini kita pangkatkan 2. Artinya ini kan karena pangkat 2-nya di luar kurung, maka yang dimaksud dengan sum X pangkat 2 ini ya, ini dipangkat 2 kan, maka kita jumlahkan ya. Yang pertama ini ya, ini hasil dari ya XY ya, di total XY sudah dapat kita ini 9 kali XY, N-nya ada 9, sampelnya ada 9, sudah dapat. Terus kemudian kita cari nilai ini. Nah, ini adalah X kali Y ya, total X kali Y. Nah, kalau ini kemudian adalah nilai dari X pangkat 2 ya, total 9X kali pangkat 2, total 9 kali X pangkat 2 ya, sedangkan ini adalah ya X pangkat 2. Maka kita maka kita cari dulu, kita kurangi, terus kita bagi, maka hasilnya adalah B ya. Nah, maka hasilnya adalah 100 ya, ini adalah N kali sigma X kali YI kurang sigma X kali sigma XI kali sigma YI ya, dan ini adalah hasil dari N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, sigma X dipangkatkan 2 ya, yang ini. Oke, jadi hasilnya adalah min 107,9. Oke, ini adalah hasil dari nilai B. Nah, kalau memakai rumus yang ini, X kecil ini adalah hasil dari pengurangan ya, X rata-rata kurang XI kurang X rata-rata. Nanti itu ada di slide, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi melalui video ini. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan nilai B,
alias nilai koefisien ini adalah nilai koefisien, ya. Ini adalah nilai koefisien. Oke, nilai koefisien alias nilai P ataupun B. Kemudian kita mencari nilai konstanta, nilai konstanta. Oke, nilai konstanta ini tinggal kita kalikan aja. Y rata-rata ya. Berarti kalau Y rata-rata di sini kita cari sama dengan average rumusnya. Kalau kita cari ya average dari, nah kita tarik garis saja. Nah, dapat 771. Maka Y rata-rata 771. Kemudian kita cari X rata-rata ya. Nilai diminta terus, kemudian nilai B. Nilai B sudah ada, nilai koefisien min 107,9. Kemudian kita cari nilai X rata-rata atau nilai X bar sama dengan average. Oke, kita tarik garis saja. Nah, ini dapat nilainya 6,19. Nah, terus ya kita jumlahkan saja terus bahwa yang pertama kita kalikan dulu ya, kan kita kalikan dulu berapa ini B kali X bar ya, ataupun X rata-rata sama dengan B dikali X bar. Ini dia X bar. Oke, hasilnya begini. Kemudian Y bar ya sama dengan ini adalah Y barnya ataupun Y rata-rata dikurang nilai B kali X bar tadi. Nah, maka dapatlah nilai konstanta 1438. Nah, ini adalah cara manual. Kalau cara simpelnya itu tinggal di data analisis. Nah, sangat gampang ya. Jadi kalian nanti kalau mau buat tugas finalnya nanti pakai yang simple aja, yang manual, yang otomatis saja ya, di data analisis ini. Kemudian tekan regression. Oke, kemudian pilih input Y-nya ya, variabel Y-nya yang mana? Ya, ini variabel Y-nya ataupun variabel yang dipengaruhi. Nah, ini variabel yang dipengaruhi. Oke. Kemudian X-nya ini adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, untuk teorinya bisa kalian lihat di slide ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih output ring. Output ring ini adalah tempat di mana kita mau menaruh hasilnya. Nah, kita taruh hasilnya di sini saja nih, yang paling ujung, biar jangan terganggu. Oke. Kemudian tekan OK, selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya sama nggak dengan yang manual. Ya, hasilnya sama ya. Nah, intercept ini adalah garis ya, garis perpotongan. Ini adalah nilai konstanta. Sama ya, 1438,446 ya, sama 1438. Dan koefisien ya, artinya seberapa besar variabel X mempengaruhi variabel variabel X mempengaruhi variabel Y, itu sama ya, min 107,895. Interpretasinya bisa kalian lihat di di PowerPoint yang saya kasihkan. Dan ini adalah nilai R square-nya. Yang paling penting ini adalah nilai R square, juga penting ya. Dan ini adalah multiple R. Ini adalah nilai korelasi yang disebut nilai korelasi. Ini adalah disebut dengan nilai koefisien determinasi. Nah, artinya ini penjelasannya ada di slide yang saya berikan ya. Dan ini juga nilai 107 ini cara bacanya seperti apa, bisa kalian lihat di materi ataupun slide yang saya bagikan.
Nah, ini adalah cara manual, bisa kita buktikan, dan ini adalah cara apa namanya, otomatis. Nah, hasilnya sama ya. 1438, 1438 ya, interceptnya ataupun nilai konstanta, dan nilai koefisiennya ini adalah nilai koefisien min 107,9. Nah, ini adalah cara untuk regresi sederhana. Kalau cara untuk multiple regresi artinya variabel x-nya lebih dari satu. Nah, kalau regresi sederhana itu variabel x dan variabel y, satu variabel x dan satu variabel y. Tapi kalau multiple regresi ataupun regresi berganda itu variabel x-nya lebih dari satu. Nah, itu nanti kita pelajari di mata kuliah ekonometrika. Tapi untuk mata kuliah statistik ini kalian cukup mengetahui saja bagaimana cara meregresi sederhana. Dan kalau multiple regresi itu pakai uh, aplikasi lain yang lebih kompleks, yaitu seperti Fuse ataupun SPSS. Sedangkan regresi sederhana ini bisa kalian gunakan apa namanya, Excel saja. Nah, kemudian untuk ini adalah pembuktian secara apa namanya, manual dan otomatis. Nah, kemudian yang perlu kalian untuk mendukung tugas final kalian, kalian perlu membuat apa namanya, gambar garis ya, scatter. Ya, garis scatter ataupun garis pencaran ya. Nah, itu scatter ini. Ya, tinggal kalian pilih ini. Nah, terus sorry ya, kalian kalian blok ya kedua variabel ini. Ingat variabel x sebelah kiri dan variabel y sebelah kanan biar jangan salah dalam membuat gambarnya. Insert diagram scatter kita pilih. Oke, ini adalah gambarnya. Kemudian kalian pilih yang ada fungsinya. Nah, ini yang ada fx nih yang fungsinya. Nah, ini adalah gambar scatter ataupun diagram pencar untuk sama ya, 107 dan 1438,4. Nah, ini juga sama ya hasilnya. Artinya min 107x ya. 1438 betul ya. R square-nya juga 2,5, jadi sudah betul ya. Nah, jadi yang perlu kalian tampilkan di hasil dan pembahasan untuk tugas final itu gambar ini, gambar scatter ini, dan summary output dari Excel ya. Nah, dan apa namanya, dan tentunya tabel ya, tentunya tabel data yang kalian gunakan. Nggak perlu cara manual yang ini ya, cukup kalian tampilkan data mentah ya, variabel yang kalian gunakan, terus hasilnya ini gambar dan summary output dari Excel. Oke, kira-kira begitu untuk penjelasan bacanya ya. Ini kita misalkan kita pakai data triliun ya. Artinya setiap perubahan 1% suku bunga BI ya, ya ini suku bunga BI, maka akan merubah variabel Y sebesar 107, akan berubahnya dalam karena ini min maka dia akan berkurang ya. Kalau dia positif maka akan bertambah. Karena ini ada tanda min maka berkurang ya. Peningkatan variabel X maka akan mengurangi variabel Y sebesar 107,895. Nah, kita lihat di sini triliun, berarti bacanya adalah triliun ya, triliun ya. Setiap peningkatan 1% suku bunga BI akan mengurangi jumlah kredit ya, jumlah kredit ke UMKM sebesar 107,895 triliun. Nah, kenapa di sini dikatakan berkurang? Karena di sini ada nilai min. Nah, ini nilai ini adalah nilai untuk Y ya. Besaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan ini adalah perubahan dari variabel Y. Nah, sedangkan ini R square ini adalah koefisien determinasi ya. Jadi variabel Y
mempengaruhi variabel X dipengaruhi oleh variabel Y sebesar 25%. Nah, besaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu 25% cuman, ya ini dikalikan 100. Nah, selebihnya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang kita nggak hitung. Nah, kira-kira begitu. Nah, dan kekuatan korelasinya hanya 50%. Nah, itu apa itu korelasi, apa itu koefisien determinasi, apa itu intercept ataupun nilai regresi, itu bisa kalian lihat di teori yang ataupun di PowerPoint yang saya berikan. Oke, cukup itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada yang kurang mengerti, tolong ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.